Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendidik akuntansi dan calon pendidik akuntansi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep dan bagaimana memilih media pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya, Ibu Dian Syariati, akan menyampaikan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Penasaran kan? Apa saja ya jenisnya? Mari kita simak materi berikut ini. Media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audiovisual. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara, contohnya radio serta rekaman suara. Yang kedua, media visual merupakan suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya, poster, brosur, globe, worksheet, serta bukti-bukti transaksi. Dan yang ketiga, media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Berarti media ini mengkombinasikan antara suara dan gambar. Contohnya, televisi, video pembelajaran, dan film dokumenter. Lalu, bagaimana dengan blog, website, aplikasi pembelajaran di smartphone, serta game edukasi? Nah, itu semua tergantung dengan apa yang disajikan di dalamnya. Jika blog, website, aplikasi pembelajaran di smartphone, serta game edukasi hanya menampilkan tulisan dan gambar, tentu saja kita mengelompokkannya ke media visual. Tetapi, jika di dalamnya terdapat aspek gambar dan juga suara, maka termasuk ke media audiovisual. Lalu kapan kita menggunakan masing-masing jenis media tersebut? Nah, itu tergantung kebutuhan. Sebagaimana yang kita pelajari di video sebelumnya tentang pertimbangan pemilihan media. Misalnya, ketika kita belajar tentang praktikum akuntansi, maka akan lebih cocok ketika kita menggunakan media visual dengan cara melihat langsung bukti-bukti transaksi yang ada. Dengan demikian, kita bisa mempelajari bagaimana seorang akuntan bekerja. Masing-masing media ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama, media visual, kelebihan yang pertama adalah dapat dianalisis lebih mudah, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi dan juga membuat peserta didik berpikir lebih kritis. Media ini juga lebih mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua, mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan. Yang kelima, mudah untuk diaplikasikan. Dan yang keenam, tahan lama, sehingga peserta didik bisa membaca atau melihatnya berulang kali. Untuk kekurangan dari media visual ini, yang pertama adalah kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja sehingga seringkali dianggap tidak menarik. Kemudian yang ketiga, biaya produksinya cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini kita harus mencetak atau membuatnya terlebih dahulu kemudian mengirimnya kepada peserta didik. Kemudian untuk media audio, kelebihan yang dimiliki yang pertama adalah biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih murah. Kemudian yang kedua, medianya mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta serta dapat mengembangkan daya imajinasinya seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Untuk kekurangan dari media audio ini, yang pertama adalah
media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu dia juga membutuhkan bantuan visual. Kemudian yang kedua, karena sifatnya yang abstrak ini, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Kemudian yang ketiga, media ini hanya akan berhasil jika diterapkan kepada peserta didik yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir abstrak. Dan yang keempat, media ini tidak dapat diterapkan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, yakni teman-teman tunarungu. Untuk media yang terakhir yaitu media audiovisual, kelebihan yang dimiliki yang pertama, pemakaiannya tidak terikat waktu, yang kedua sangat praktis dan menarik, yang ketiga harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berulang kali, yang keempat menghemat waktu, serta videonya bisa diputar kembali. Kemudian, untuk kekurangan dari media ini yang pertama, tentu saja jika kita memutarkan film terlalu cepat, peserta didik kemungkinan tidak dapat mengikuti isinya. Kemudian yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Kemudian yang ketiga, untuk media dengan jenis televisi atau beberapa jenis yang lain tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung berada di satu tempat. Kemudian yang terakhir, media ini pembuatannya cenderung lebih rumit dibandingkan dengan media visual maupun media audio. Bagaimana? Variatif sekali ya media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.